What's up siluman kukang, kembali lagi nih di channel Sinemazi dan masih bersama gua Minzi yang bakal memberikan kalian recap film. Ya, kalian tau lah kita bakal ngelanjutin film apa ya nggak sih? Dan kita ini bakal ngelanjutin film seri yang berjudul The Boys dan meneruskan petualangan Billy Butcher dan kawan-kawan untuk menjatuhkan perusahaan superhero paling besar di dunia yang bernama Vault. Nah, jadi guys, kemarin kan kita sudah menyimak recap film seri The Boys episode kelima ya. Nah, kali ini kita akan merecap episode ke-6-nya. Jadi guys, di episode ke-6 ini di awal film kita disuguhkan dengan adegan yang terbilang lucu banget sih menurut Minzi. Karena kita akan melihat sebuah klip promo dari para superhero The Vault yang rasanya anjing banget. Dan di belakang layar produser serta editor dari Vault mereka berdebat tentang enaknya ini editan harus gimana sih. Terus si Starlight ini enaknya dibuatin klip yang bagaimana sih. Nah ya udah biarin mereka bingung deh. Sementara itu guys, Starlight nongol di berbagai acara TV setelah pidato kontroversialnya yang ada di Believe Expo. Tetapi hal itu malah membaik karena banyak orang yang mendukung Starlight termasuk Queen Maeve. Dan masyarakat juga mendukung Maeve juga. Lalu, Starlight sendiri sedang bersama Hui ketika ia menonton tayangannya. Sumpah dah si Hui ini dari dulu gawanya pacaran mulu, gila. Nah terus, si Hui ini memamerkan pengetahuannya tentang superhero-superhero dari Vault. Dan ketika itu pula, teman Hui semasa SD langsung nongol dan SKSD dengan Hui. Dan tanpa aba-aba nih, teman SD Hui ini langsung join bareng mereka dan nyeritain aib-aib dari Hui ke Starlight. Perasaan kalian gimana sih kalau misalkan kalian punya temen yang modelnya kayak gitu? Setelah ngobrol dengan Starlight, temen SD Hui ini yang namanya si Anthony langsung bicara face to face ke Hui dan ngomong Hui ini sebenarnya kemana aja sih? Dan Hui menjelaskan guys bahwa setiap kita berduka, kita pastinya harus menemukan titik awal baru kita. Nah di lain tempat Homelander kampret ini sedang syuting tentang biografinya di rumah masa kecil Homelander. Dan Homelander di sini merasa kikuk banget. Karena Homelander harus menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan masa kecilnya dia ke penonton. Lalu si Homelander ini malah marah-marah karena ia melihat sebuah handuk yang tanpa sengaja ditaruh sembarangan di kamarnya. Di lain tempat guys, Butcher dan kawan-kawan sedang briefing mengenai Ezekiel dan hubungannya bersama Homelander dan kawan-kawan. Nah lalu si Kimiko ini tiba-tiba datang dan mengambil sedikit kertas dan sedikit mengganggu rapat mereka. Nah di sini guys, Kimiko yang datang dan mengganggu mereka itu ternyata senang menggambar. Dan dia sedang menggambar sebuah gambar atau sebuah simbol yang bahkan Minzi sendiri gue gak tahu ya ini tuh simbol apa. Oke, terus Francie ini menjelaskan bahwa Kimiko ini ya bukan anak kecil karena suka menggambar. Nah menurut Francie ia menggambar karena ingin berkomunikasi dengan mereka. Dan The Boys pun sedikit percaya dengan Francie. Di gedung Vault, Starlight mendengar Ashley yang sedang sambat dan marah-marah sendiri. Dan Starlight pun menanyainya, "Are you okay, Ashley?" Dan Ashley pun berkata bahwa ia ini marah-marah karena Starlight tidak berlaku sesuai dengan kehendak Ashley. Dan Starlight yang bingung dengan hal itu pun langsung masuk ke ruangan Madeline Stillwell. Dan apa kalian tahu guys? Ashley ini ternyata dipecat. Balik ke Starlight nih, Madeline tiba-tiba langsung ngomong ke Starlight bahwa Starlight ini adalah orang yang egois dan arogan. Nah, Starlight yang diomongin kayak gitu menerima aja deh. Ia bahkan bodoh amat ketika dirinya dihina seperti itu. Lalu guys, Starlight ini meminta negosiasi dengan Madeline Stillwell. Dan di sini Starlight meminta bahwa ia tidak mau ada yang namanya red carpet. Lalu ia juga tidak mau ada yang namanya reality TV dan sebagainya. Lalu si Madeline ini malah menekan bahwa kalau permintaan Starlight seperti itu, maka Madeline harus mengkaji ulang posisi Starlight di The Seven. Dan Madeline yang mendengar permintaan serta negosiasi aneh dari Starlight merasa tertekan. Dan ia pun mengusir Starlight. Dan setelah mengusir Starlight, ia langsung marah-marah dan ngebanting-banting sesuatu. Di lain tempat, The Deep lagi syuting nih sebuah promo untuk kebersihan lingkungan. Dan lagi-lagi jiwa fuckboy The Deep terlihat. Dan di lain tempat lagi guys, A-Train juga sama-sama promo tentang masa lalu dan biografi dari A-Train sendiri serta kakaknya. Lalu A-Train di sini agak seperti kaget ketika ia mendengar pernyataan dari pewawancara tentang kematian Bob Cloud.
Dan A-Train menutupi sebuah fakta tentang kematian Pop Claw dan berbohong. Kalian tahu sendiri kan, siapa yang membunuh Pop Claw? Jika kalian gak tahu, kalian wajib dan berhak untuk menonton recap ini dari part pertama. Tenang aja guys, link ada di deskripsi. Balik lagi nih ke cerita. Queen Maeve yang tiba-tiba berada di sebuah lift akhirnya bertemu dan satu lift bareng dengan Starlight. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul tentang pernyataan Starlight yang ada di Belief Expo. Dan Starlight berkata bahwa ia sering banget membaca autobiografi Queen Maeve pada masa kecilnya. Dan akhirnya, semakin kesini, Starlight mengungkapkan ketidakpercayaan Starlight kepada Queen Maeve dan berkata bahwa biografi Queen Maeve ternyata sepertinya ditulis oleh tim marketing. Di markas The Boys, Francie menonton TV bersama Kimiko. Dan ini adalah pertama kali Kimiko berkomunikasi dengan Francie. Dan Francie langsung bertanya kepada MM tentang jati diri dari Kimiko ini dan meyakinkan MM tentang teka-teki dari Supes atau seorang manusia super ini. Dan Francie pun berkata kepada MM untuk menemukan seorang dengan kekuatan super yang bisa membaca pikiran yang bernama Mesmerize. Di sisi lain guys, Butcher dan Hui pun berjalan di sebuah lorong dan mengajak Hui ke sebuah gereja yang ternyata itu adalah sebuah kumpulan ACDS atau Association of Collateral Damage Survivor, atau kumpulan orang yang lagi sedih terus curhat-curhatan gitulah. Ya itu kan setahu gua. Nah terus di sisi lain, Butcher dan Hui pun akhirnya mendengar curhatan-curhatan dan cerita-cerita dari orang. Dan ketika si Hui dan Butcher ini mendengar cerita dari orang yang bernama Seth. By the way, sebelumnya kalian tahu gak sih Seth ini siapa? Kalau kalian bener-bener mantengin ini seri, kalian bakal tahu bahwa Seth ini adalah tim marketing dari Vault. Jadi Seth ini ternyata mencintai seseorang di dalam Vault yang bernama Ice Princess. Ya, ia adalah seorang Supes. Dan di sini ada sebuah insiden di mana Ice Princess ini membeku dan Seth berusaha menyelamatkannya, tetapi malah si Johnny dari Seth terputus karena membeku guys. By the way, ini kiasan ya, yang asli mah si Seth sama si Ice Princess ini ya melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak-anak seumuran kita, alias wik. Skip. Nah, setelah Seth bercerita, ketua dari ACDS pun menyuruh Butcher untuk bercerita. Tetapi Butcher menolak dan ketua ACDS menyuruh Seth untuk memberikan tongkatnya kepada Butcher. Butcher pun akhirnya mengambilnya paksa dan mengancam Seth bahwa kalau Seth tidak mundur, ia akan menusuk tongkat tersebut tepat di lubang kemaluan dari Seth. Nah terus, mulai deh orasi kampanye dari Butcher tentang perlawanan kepada Supes. Dan Butcher pun akhirnya membangkitkan semangat perlawanan ACDS kepada Supes dan setelah itu ia pun pergi. Di gedung Vault, Madeline Stillwell menyuruh The Deep untuk menemuinya dan berkata bahwa The Deep harus melakukan permintaan maaf kepada publik dan klarifikasi tentang pelecehannya kepada Starlight. Dan The Deep pun akhirnya harus menerima hukuman cuti panjang di The Seven karena di pidato Starlight yang di Belief Expo waktu itu, ternyata Starlight menyindir The Deep. Iya, Starlight mendapatkan pelecehan seksual dari The Deep. Dan jadilah The Deep melakukan syuting permintaan maaf kepada Starlight. Scene pun berganti ke Mesmer, seorang superhero yang mampu membaca pikiran. Dan MM pun menemui Mesmer di sebuah konferensi. Lalu MM pun langsung menemui Mesmer dan MM berpura-pura menjadi fans dari Mesmer. Nah lalu di sini MM dan Mesmer pun berpegangan tangan dan Mesmer langsung tahu apa yang dipikirkan oleh MM. Lalu Mesmer pun akhirnya setelah selesai konferensi ikut dengan MM dan menemui seorang wanita yang bernama Cleo, yang ternyata itu adalah anak dari Mesmer. Nah lalu Mesmer pun mendekati Cleo dan meminta maaf karena ia jarang menemani Cleo. Dan baru beberapa kali berbicara, tiba-tiba pengasuh Cleo langsung mengajak Cleo untuk pergi. Mesmer serta Cleo pun akhirnya berpelukan. Dan di sini Mesmer agak sedih guys, karena anak Mesmer sendiri tidak mengetahui bahwa Mesmer adalah ayahnya. Dan di sini gua Minzy juga ikutan sedih banget sih karena emang. Oke lanjut. Dan ternyata MM serta Mesmer pun akhirnya bernegosiasi tentang suatu hal mengenai baca pikiran. Di lain tempat, Butcher dan Hui pun sedang duduk bersama. Dan apa kalian tahu guys, Butcher dan Hui ini duduk di kursi tempat istri Butcher Becca duduk di taman. Pokoknya kalian yang belum paham nih harus ngeliat episode sebelumnya di mana ada sebuah rekaman CCTV Becca duduk di taman itu. Dan Butcher pun akhirnya mengungkapkan bahwa Homelander memerkosa Becca, istri Butcher.
Dan tidak lama setelah itu BK pun akhirnya duduk di kursi taman itu selama 3 jam dan Butcher berkata kepada Hui bahwa mereka berdua memiliki luka yang sama, yaitu luka ditinggalkan orang-orang yang terkasih. Balik ke Homelander ya Fox. Kalian tahu gak sih, tadi kan Homelander sedang syuting biografi ya. Dan ternyata ini adalah fakta yang benar-benar mengejutkan. Ternyata semua itu adalah palsu dan karangan Vought aja. Nah gini, kenapa gue bisa tahu ini palsu? Karena Homelander berkata kepada Madeline, bagaimana perasaanmu ketika aku bawa kau ke rumah yang tak pernah kau kenal, foto keluarga yang tak pernah kau kenal, dan kau tahu gak Madeline, apa artinya semua omong kosong itu? Lalu Madeline yang menyadari hal itu pun memohon kepada Homelander untuk berbicara kepada publik tentang masa kecilnya, dan Homelander akhirnya mengiyakan dan berbohong kepada publik tentang masa kecilnya. Vought is bad. Balik lagi nih ke MM. Sekarang MM, Francie, dan Kimiko ikut ke rumah Mesmer. Dan Mesmer pun langsung menyentuh Kimiko secara perlahan. Dan kalian tahu apa pikiran dari Kimiko? Ya, Kimiko masih kepikiran saat ia membunuh orang-orang itu dengan sadis. Dan Kimiko yang teringat hal itu tiba-tiba kaget dan langsung menyerang Mesmer hingga tangannya patah. Dan tiba-tiba Butcher pun menelponnya dan menanyai di mana MM berada. Lalu MM berbohong kepada Butcher bahwa ia sedang ada di Shake Shack dan memesan burger. Tetapi Butcher tidak gampang dibohongi dan mengetahuinya. Balik lagi ke Vought dan kawan-kawan. Maeve sedang syuting sebuah promo ketika temannya, gebetan yang waktu itu Elena datang menemuinya. Nah terus kebusukan-kebusukan Vought pun akhirnya terlihat. Saat Maeve dan Elena berbicara secara private, tiba-tiba Vought malah menguntit dan mengendap-endap serta menguping. Dan Maeve yang melihat itu langsung marah-marah. Balik lagi nih ke Francie dan kawan-kawan. Butcher dan Hui pun akhirnya menemui MM di rumah Mesmer, dan Butcher mempunyai pikiran untuk membunuh Mesmer. Dan Mesmer pun akhirnya memulai prosesi membaca pikiran lagi. Dan di sini akhirnya terlihat sejarah dari Kimiko, yang ternyata Kimiko ini adalah seorang anggota militan teroris. Di sisi lain, Homelander pun mengingat tentang masa lalunya. Ternyata Homelander adalah sebuah kelinci percobaan di masa kecilnya. Jadi di masa kecil Homelander, ia hanya ada di sebuah ruangan dengan sebuah selimut dan seorang saintis sebagai temannya. Sumpah ini film fuck up banget deh. Balik lagi ke The Boys. Di sini The Boys akhirnya berdiskusi mengapa kelompok teroris memiliki anggota dengan kekuatan super dan apa hubungannya dengan Vought. Nah, Francie akhirnya terus membela Kimiko. Tetapi Butcher dan kawan-kawan yang sudah anti banget dengan Supes sebenarnya menolak mentah-mentah kehadiran Kimiko. Dan tiba-tiba Kimiko melakukan lagi ritual baca pikiran. Dan akhirnya terlihat flashback dari Kimiko, dan gambar yang Kimiko gambar ternyata adalah gambar bulan yang tertutup pohon palem. Dan Kimiko ini ternyata adalah korban penculikan pada masa kecilnya. Dan setelah diculik, akhirnya Kimiko pun dipaksa menjadi tentara teroris. Dan ternyata guys, ini fakta lagi nih, Kimiko mempunyai saudara laki-laki. Nah setelah urusan mereka selesai, Butcher pun akhirnya menemui Mesmer agar tidak membocorkan rahasia ini. Nah singkat cerita, setelah bertemu Mesmer, Butcher pun akhirnya menemui wakil direktur CIA dan memberikan senyawa V ke wakil direktur sebagai bukti kebusukan Vought. Dan lagi-lagi Butcher pun akhirnya nego-negoan nih dan meminta dana operasi kepada wakil direktur serta membantu Homelander untuk diadili. Tetapi wakil direktur CIA tidak bisa memberikan Homelander dan berkata bahwa itu bunuh diri. Butcher yang tidak puas akhirnya pergi. Di markas The Boys, di sini Kimiko seperti udah ngerasa kayak punya chemistry dan kenyamanan serta kepastian dari Francie. Karena Francie meyakinkannya, sedangkan MM yang ditelepon sama istrinya harus menutup teleponnya ketika Butcher pun datang. Nah, The Boys pun akhirnya menanyakan tentang hasil negosiasi Butcher dan wakil direktur CIA. Dan Butcher mengatakan bahwa ia akan menghancurkan Vought sendirian karena hasil negosiasinya kurang memuaskan. Di sisi lain guys, Mesmer menemui Homelander karena A-Train mengatakan bahwa Mesmer mempunyai informasi. Dan Mesmer pun akhirnya berkata bahwa Homelander sedang mencari The Boys. Lalu Mesmer membuka HP-nya dan akhirnya membocorkan rahasia dari The Boys. Dan Mesmer pun akhirnya meminta Homelander agar dirinya bisa masuk lagi ke Vought. Dan Homelander yang langsung melihat foto Butcher ini langsung terbang, gak tahu deh kemana.
Balik lagi ke Hui. Lagi-lagi Hui dan Starlight pacaran mulu. Dan lagi-lagi ia melihat bayangan dari Robin, dan entah kenapa guys, gua di sini ngerasa kayak sedikit risih ya pada bayangan Robin ini. Nah setelah itu Hui pun bodoh amat dengan bayangan itu. Ya that's right Hui, that's right. Dan setelah bodoh amat, akhirnya Hui dan Starlight berciuman. Gila, menang banyak gak sih? Nah tiba-tiba guys, lagi enak-enakan ciuman, tuh tiba-tiba dua orang itu kegap sama Butcher. Dan Butcher pun berkata bahwa Starlight adalah gadis dari The Seven. Lalu Butcher akhirnya menanyai tentang translucent. Dan Hui yang mendengar hal itu seperti ia ingin emosi tapi tidak bisa. Dan Hui pun akhirnya meyakinkan Butcher bahwa Starlight ini adalah orang baik dan bisa masuk ke komplotan The Boys. Dan apakah Starlight mau masuk ke The Boys? Kita tunggu aja di episode selanjutnya. Terima kasih Siluman Kukang karena sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga kalian sudah menyimak. Jika kalian mungkin ingin request film apa yang harus gua recap, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya untuk tinggalkan like dan subscribe, karena itu adalah semangat gua untuk membuatkan konten kepada kalian. By the way, gua pengen ngucap satu kalimat untuk kalian. Love you guys. Nah, dan jika kalian mempunyai kritik dan saran yang membangun untuk gua atau untuk Minzy, kalian bisa langsung tuliskan juga di kolom komentar. Dan akhir kata, sampai jumpa di recap selanjutnya. Minzy, mic drop, and out.